Airbus telah mengirimkan sekitar 30 pesawat pada paruh pertama Desember 2025. Angka ini berada di bawah rata-rata bulanan karena sejumlah maskapai masih menunggu kejelasan terkait perbaikan masalah badan pesawat terbaru. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, keterlambatan pengiriman pesawat di awal Desember membuat Airbus menghadapi tekanan besar menjelang akhir tahun. Dengan target hampir 800 pesawat sepanjang 2025, perusahaan kini berlomba dengan waktu untuk menjaga kinerja produksi dan kepercayaan maskapai. Airbus telah mengirimkan sekitar 30 pesawat pada paruh pertama Desember 2025. Angka ini berada di bawah rata-rata bulanan karena sejumlah maskapai masih menunggu kejelasan terkait perbaikan masalah badan pesawat terbaru. Hingga akhir November, Airbus telah mengirimkan 657 pesawat sepanjang tahun 2025. Untuk mencapai target revisi sekitar 790 pesawat, perusahaan harus mengirimkan lebih dari 100 pesawat lagi hanya dalam paruh kedua Desember. Analis penerbangan dari Cirium Rob Morris menilai target tersebut sangat berat untuk dicapai. Menurut data Cirium, hingga Jumat lalu jumlah pengiriman baru mencapai 29 pesawat, sehingga menyisakan tantangan besar di sisa bulan. Rob Morris menyebut Airbus harus menjaga kecepatan produksi hampir tanpa kendala hingga akhir tahun. Setiap keterlambatan tambahan dinilai dapat berdampak pada kinerja keuangan dan kepercayaan maskapai global. Meski demikian, Airbus menolak memberikan komentar terkait data pertengahan bulan. Perusahaan sering mencatat akselerasi pengiriman di hari-hari terakhir Desember, sebuah pola yang kini kembali diuji oleh kondisi pasar dan teknis. Sebagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Elon Musk kembali mencetak sejarah sebagai manusia pertama di dunia dengan kekayaan bersih menembus angka 600 miliar dolar Amerika. Ya, lonjakan kekayaan ini dipicu melonjaknya valuasi SpaceX, perusahaan antariksa swasta miliknya. Pendiri SpaceX dan CEO Tesla Elon Musk kini mencatatkan kekayaan bersih sekitar 677 miliar US dollar per Senin waktu Amerika Serikat. Capaian ini menjadikannya satu-satunya individu dalam sejarah yang mampu melampaui ambang kekayaan 600 miliar US dollar. Bahkan sebelumnya belum pernah ada manusia mencapai kekayaan 500 miliar US dollar. Lonjakan kekayaan Musk didorong oleh kenaikan tajam valuasi SpaceX. Dalam tender offer terbaru, SpaceX dinilai mencapai 800 miliar US dollar, melonjak 2 kali lipat dari valuasi Agustus lalu di kisaran 400 miliar US dollar. Dengan demikian, sekitar 42% saham nilai aset Musk dari SpaceX saja diperkirakan mencapai 336 miliar US dollar. Adapun kenaikan valuasi SpaceX juga dipicu rencana penawaran umum saham perdana atau IPO pada 2026. SpaceX disebut membidik valuasi hingga 1,5 triliun US dollar yang berpotensi menjadikannya IPO terbesar sepanjang sejarah. Di mana saat ini SpaceX telah melampaui Tesla sebagai aset paling bernilai dalam portofolio kekayaan Elon Musk. Berbagi sumber, IDX Channel. Perusahaan peleburan asal Korea Selatan, Korea Zinc, berencana membangun pabrik peleburan baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi 7,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 123,36 triliun rupiah. Proyek ini ditujukan untuk mempercepat pasokan logam dan mineral strategis bagi industri Amerika Serikat. Perusahaan peleburan asal Korea Selatan, Korea Zinc, berencana membangun pabrik peleburan baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi 7,4 miliar US dollar atau sekitar 123,36 triliun rupiah. Korea Zinc menyatakan pembangunan pabrik peleburan ini dilakukan atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap meningkatnya resiko gangguan rantai pasok global. Selain itu, permintaan logam non-ferus dan mineral strategis di Amerika Serikat terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pabrik peleburan ini akan memproduksi logam non-ferus utama seperti seng, timbal, dan tembaga. Selain itu, Korea Zinc juga akan memproduksi logam mulia berupa emas dan perak. Fasilitas tersebut turut menghasilkan mineral strategis seperti antimon, germanium, dan gallium untuk mendukung industri teknologi dan energi.
Adapun Korea Zinc menargetkan pabrik peleburan ini mulai beroperasi secara komersial bertahap pada 2027. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok mineral penting di Amerika Serikat. Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, TUV Rheinland meluncurkan inisiatif EV Safe untuk menyatukan standar keselamatan kendaraan listrik. Langkah ini dirancang untuk menangani berbagai risiko yang muncul, mulai dari masalah SDM, tantangan industri asuransi, hingga pengelolaan data di seluruh ekosistem EV. TUV Rheinland meluncurkan inisiatif EV Safe untuk menyatukan standar keselamatan kendaraan listrik. Pilar pertama EV Safe menekankan peningkatan kualitas SDM di lapangan. Kekurangan teknisi berkeahlian tinggi dalam menangani baterai, ketegangan besar, serta kekurangnya pelatihan kendaraan darurat menjadi potensi resiko fatal. Untuk itu, Forum EV Risk and Insurance Readiness dibentuk sesuai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kemampuan garda terdepan. Pilar kedua berfokus pada kesiapan sektor asuransi melalui validasi teknis independen. EV Safe menyediakan pengujian state of health baterai serta pengecekan integritas sistem kelistrikan. Protokol ini membantu industri asuransi dalam proses underwriting yang selama ini sulit, sekaligus menekan tingginya klaim dan memberikan dasar premi yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, ekspansi SPKLU menjadi 3.300 unit pada awal 2025 membuat kebutuhan data yang terverifikasi semakin penting untuk mendukung pertumbuhan penjualan EV yang mencapai 43.000 unit sepanjang 2024. Pilar ketiga menyoroti tata kelola data keamanan cyber. Sistem asuransi berbasis perilaku berkendara berpotensi memunculkan resiko privasi baru jika data tidak dikelola dengan benar. TUV mendorong 3 langkah utama: peningkatan pelatihan sertifikasi teknisi, pembentukan kelompok kerja validasi EV Safe, dan penyusunan panduan nasional untuk petugas first responder. Dengan komitmen globalnya, TUV memastikan seluruh ekosistem EV diuji secara objektif dan mengikuti standar internasional demi menjamin keselamatan pengguna. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pasar perangkat hiburan rumah berbasis teknologi interaktif terus tumbuh seiring perubahan pola konsumsi digital. Ya, dan Next Playground hadir sebagai sistem gaming berbasis sensor gerak dengan strategi bisnis yang menyasar keluarga dan edukasi. Next Playground Interactive Gaming System dipasarkan sebagai perangkat gaming tanpa controller dengan teknologi sensor gerak. Perangkat ini mengandalkan kamera dan pemrosesan digital untuk mengubah gerak tubuh pengguna menjadi input permainan. Secara teknologi, Next Playground menggunakan kamera beresolusi tinggi dan sistem pengerahan gerak berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan pengguna bermain secara langsung tanpa kontrol tambahan atau perangkat yang dapat dipakai. Next Playground menawarkan berbagai jenis permainan interaktif mulai dari game olahraga ringan, edukasi, hingga aktivitas keluarga. Konsep ini memperluas fungsi perangkat tidak hanya sebagai alat hiburan, namun juga sarana aktivitas fisik dan pembelajaran. Dari sisi komersial, Next Playground dipasarkan dengan harga sekitar $199 atau setara Rp3 juta. Penetapan harga ini menempatkan Next Playground pada segmen perangkat hiburan keluarga yang lebih terjangkau dibandingkan konsol tradisional. Pengembang mengadopsi model bisnis penjualan perangkat dan konten digital untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Kehadiran Next Playground menunjukkan arah baru industri gaming menuju perangkat aktif yang menggabungkan teknologi inovatif dan potensi bisnis jangka panjang. Berbagi sumber untuk IDX Channel.